Hujan turun dengan deras malam itu, seakan langit turut menangisi nasib Alia. Di tangan kanannya, sebuah koper usang berwarna hitam tergenggam erat. Itu adalah satu-satunya harta benda yang ia bawa keluar dari rumah yang telah ia tempati selama 5 tahun terakhir. Rumah yang ia bangun dengan keringat, air mata, dan kesetiaan, kini harus ia tinggalkan. Jangan berlagak jadi korban, Al. Suara berat Dimas terdengar dari ambang pintu. Pria itu bersandar dengan angkuh. Sementara di sebelahnya, Rina, wanita itu, tersenyum penuh kemenangan sambil memeluk lengan Dimas. Aku bukan korban, Dimas, jawab Alia, suaranya bergetar namun matanya menatap tajam. Aku hanya saksi dari kebodohanmu. Rina tertawa kecil, suara yang melengking dan menyakitkan telinga. Kebodohan? Mas Dimas memilihku karena aku bisa merawat diri. Alia, lihat dirimu. Daster kumel, bau bawang, kulit kusam. Laki-laki mana yang betah? Mas Dimas butuh pendamping yang selevel, bukan pembantu. Alia menatap pantulan dirinya di cermin besar di ruang tamu sebelum melangkah pergi. Memang benar, 5 tahun ini ia abdikan seluruh waktunya untuk mengurus rumah, mengatur keuangan Dimas yang pas-pasan, hingga ia lupa merawat diri. Ia berhemat agar Dimas bisa membeli mobil, ia memasak agar Dimas tidak perlu jajan. Dan inilah balasannya. Tanda tangani surat cerainya besok. Aku tidak mau menunda kebahagiaanku dengan Rina, ujar Dimas dingin. Dan ingat, kau tidak dapat sepeserpun harta Gonogini karena rumah ini atas namaku. Alia tersenyum miris. Ambillah, Mas. Ambil semua sampah ini bersamamu. Aku pastikan, 5 bulan dari sekarang, kau akan menyesal hingga ingin mati rasanya. Dengan langkah berat, Alia menembus hujan, meninggalkan rumah itu selamanya. 5 bulan kemudian. Suasana di Elamore Beauty Clinic sangat sibuk siang itu. Alia duduk di kursi pimpinan, menatap laporan keuangan di iPad-nya. Wajahnya kini bersinar. Kulit yang dulu kusam kini glowing bak porselen, hasil perawatan rutin dan nutrisi terbaik. Tubuhnya yang dulu kurus tak terurus kini berisi dan proporsional, dibalut blazer rancangan desainer ternama berwarna krim yang memancarkan aura kemewahan. Setelah perceraian itu, Alia kembali ke rumah orang tua kandungnya di kota sebelah. Tak banyak yang tahu, orang tua Alia sebenarnya meninggalkan warisan berupa saham di beberapa perusahaan kosmetik yang selama ini dikelola oleh pamannya. Selama menikah dengan Dimas, Alia menyembunyikan fakta ini karena ingin hidup mandiri dan sederhana. Namun, setelah dihina miskin dan kumel, Alia memutuskan untuk mengambil haknya. Ia mengambil alih kepemimpinan salah satu cabang klinik kecantikan terbesar dan merombak total hidupnya. Bu Alia, sekretarisnya mengetuk pintu. Ada kiriman undangan untuk gala dinner Asosiasi Pengusaha Muda besok malam. Pak Julian meminta ibu hadir sebagai pendamping sekaligus mitra bisnis VVIP. Alia tersenyum tipis. Julian. Pria itu adalah salah satu alasan mengapa Alia bisa bangkit secepat ini. Julian adalah investor utama di kliniknya, seorang pria yang dingin pada dunia tapi begitu hangat pada Alia. Baik, konfirmasi kedatangan saya. Siapkan gaun terbaik dari butik langganan. Alia berdiri, berjalan menuju jendela kaca besar di ruangannya yang berada di lantai 20. Pemandangan kota Jakarta terhampar di bawahnya. Dimas. Gumamnya pelan. Kudengar perusahaan tempatmu bekerja adalah anak perusahaan dari grup milik Julian. Apakah takdir sedang ingin bermain-main? Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan yang cukup mewah namun berantakan, Dimas sedang pusing 7 keliling. Mas, aku butuh baju baru buat acara kantor kamu besok. Rina berteriak dari kamar, melempar beberapa gaun yang menurutnya sudah kuno. Masa istri manajer pakai baju bulan lalu? Malu dong sama istri teman-teman kamu. Dimas memijat pelipisnya. Tabungannya menipis drastis. Sejak menikahi Rina 3 bulan lalu, setelah masa idah Alia selesai, pengeluarannya membengkak 10 kali lipat. Rina tidak bisa masak, jadi mereka selalu pesan antar makanan mahal. Rina tidak mau bersih-bersih, jadi mereka menyewa asisten rumah tangga harian. Rina hobi belanja tas dan sepatu branded, walaupun seringkali KW super, hanya untuk pamer di sosial media. Rin, bisa nggak pakai yang ada dulu? Kartu kreditku sudah limit bulan ini,
pinta Dimas memelas. Rina keluar kamar dengan wajah cemberut. Kamu kok jadi pelit sih? Dulu pas pacaran kamu janjiin aku hidup enak. Kalau tahu gini, mending aku cari duda kaya lain. Kata-kata itu menohok ulu hati Dimas. Dulu, Alia tidak pernah meminta apa-apa. Alia bahkan sering menambal uang belanja dengan jualan kue online, tanpa sepengetahuan Dimas, agar harga diri Dimas tetap terjaga. Oke, kita gesek kartu kredit cadangan. Tapi janji jangan mahal-mahal ya. Dimas menyerah. Ia tak mau ribut. Ia ingin membuktikan pada dunia, dan pada dirinya sendiri, bahwa memilih Rina adalah keputusan yang tepat. Bahwa Rina lebih baik dari Alia. Gitu dong sayang. Rina langsung berubah manis, mencium pipi Dimas sekilas lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Oh ya, besok di acara itu pasti banyak bos besar kan? Aku harus tampil paling cantik. Siapa tahu bos kamu melirik, terus kamu dinaikkan jabatannya. Dimas hanya menghela napas. Besok adalah gala dinner tahunan Julien Corp. Semua karyawan level manajer ke atas wajib datang. Ini adalah kesempatan Dimas untuk pamer istri cantiknya yang seksi. Ia tidak tahu bahwa di acara yang sama, seorang ratu yang pernah ia buang ke jalanan sedang bersiap untuk menuruni tahtanya, siap untuk membuat dunia Dimas runtuh seketika. Malam gala dinner tiba. Ballroom hotel bintang 5 itu disulap menjadi lautan emas dan kristal. Lampu gantung raksasa membiaskan cahaya ke seluruh penjuru ruangan. Para tamu undangan datang dengan mobil-mobil mewah, mengenakan pakaian yang harganya bisa untuk membeli sebuah motor. Dimas turun dari taksi online premium, karena mobilnya sedang di bengkel, padahal ditarik leasing karena telat bayar, menggandeng Rina. Rina mengenakan gaun merah menyala yang terlalu ketat, dengan belahan dada rendah yang membuat beberapa tamu wanita memandang risih. Make-upnya tebal, dan perhiasan emas yang dipakainya terlalu berlebihan, membuatnya terlihat seperti toko emas berjalan. Wow, Mas. Mewah banget tempatnya. Seru Rina norak, langsung mengeluarkan ponsel untuk selfie di pintu masuk, menghalangi jalan tamu lain. Rin, pelankan suaramu. Jaga sikap, bisik Dimas malu. Beberapa rekannya menyapa dengan senyum kaku melihat tingkah Rina. Ah, Mas Dimas. Ini istri barunya? Tanya seorang rekan kerja, Pak Budi, yang datang bersama istrinya yang tampil sederhana namun elegan. Iya, kenalkan ini Rina, jawab Dimas bangga. Cantik ya, seksi, komentar Pak Budi basa-basi, namun istrinya memutar bola mata melihat tingkah Rina yang sibuk membenarkan tali gaunnya. Oh ya, Dim. Katanya Big Boss, Pak Julien, bakal bawa pasangan misterius malam ini. Gosipnya si wanita ini pengusaha sukses yang baru rising star. Oh ya? Paling juga model atau artis? Celetuk Rina sok tahu. Orang kaya kan seleranya cuma fisik. Saat mereka sedang asyik berbincang, tiba-tiba suasana ruangan hening. Pintu utama ballroom terbuka lebar. Cahaya lampu sorot mengarah ke sana. Seorang petugas Master of Ceremony berseru, "Hadirin sekalian, mari kita sambut CEO Julien Corp, Bapak Julien, beserta pendampingnya, Ibu Alia." Jantung Dimas seakan berhenti berdetak saat mendengar nama itu. Alia? Tidak mungkin Aliaku, batinnya. Nama Alia adalah nama pasaran. Namun, saat sosok itu melangkah masuk, dunia Dimas seakan runtuh. Di sana, berjalan di atas karpet merah, adalah seorang wanita dengan kecantikan yang membius. Ia mengenakan gaun malam berwarna emerald green berbahan sutra yang jatuh sempurna membalut tubuh rampingnya. Rambutnya disanggul modern dengan menyisakan beberapa helai yang membingkai wajah tirus nan jelita. Tidak ada perhiasan berlebihan, hanya sepasang anting berlian yang berkilau di telinganya dan sebuah kalung tipis yang mempertegas leher jenjangnya. Wanita itu tersenyum, senyuman yang mahal, percaya diri, dan penuh wibawa. Tangan kirinya melingkar anggun di lengan Julien, sang pemilik imperium bisnis. Rina melongo. Gila, cantik banget tuh cewek. Tasnya, itu Hermes Himalaya asli? Itu harganya miliaran, Mas. Tapi Dimas tidak mendengar ocehan Rina. Matanya terpaku. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Ia mengenali tahi lalat kecil di bawah telinga wanita itu. Ia mengenali cara berjalannya. Alia. Desis Dimas tanpa sadar.
Suaranya penuh ketidakpercayaan dan horor. Wanita yang ia ceraikan 5 bulan lalu karena dianggap sampah, kini berjalan masuk bak seorang ratu yang siap menghukum para pengkhianatnya. Dan yang paling mengerikan, tatapan Alia menyapu ruangan dan berhenti tepat di mata Dimas. Alia tidak membuang muka. Ia justru melebarkan senyumnya. Senyuman dingin yang mengirimkan pesan jelas, permainan dimulai. Keheningan di Grand Ballroom Hotel mulia itu hanya berlangsung beberapa detik. Namun bagi Dimas, rasanya seperti 1 abad. Waktu seolah membeku. Matanya yang membulat sempurna masih terpaku pada sosok wanita bergaun zamrud di atas panggung kehormatan itu. Enggak mungkin. Bisik Dimas lagi, kali ini lebih mirip racauan orang demam. Tangannya yang memegang gelas koktail gemetar hebat, hingga isinya sedikit tumpah mengenai jas sewaannya. Mas, kamu kenapa sih? Hati-hati dong kalau pegang gelas. Tuh kan, jasnya basah. Rina memekik pelan, suaranya cempreng dan penuh iritasi. Ia sibuk mengelap cipratan air di lengan jas Dimas dengan tisu bekas mulutnya yang belepotan lipstik merah menyala. Malu-maluin banget sih. Untung gak kena gaunku. Dimas menepis tangan Rina kasar, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Diam dulu, Rina. Rina terlonjak kaget, matanya melotot. Kok kamu ngebentak aku? Cuma gara-gara lihat cewek di depan sana? Siapa sih dia? Simpanan bos kamu? Dimas tidak menjawab. Otaknya berputar keras, berusaha menyangkal realita yang ada di depan mata. Logikanya berteriak menolak. Itu tidak mungkin Alia. Alia yang aku ceraikan 5 bulan lalu adalah wanita yang tangannya kasar karena sering mencuci baju manual. Alia adalah wanita yang rambutnya selalu dicepol asal-asalan karena kepanasan di dapur. Alia adalah wanita yang wajahnya kusam tanpa skincare. Wanita di depan sana, kulitnya bersinar di bawah lampu kristal, seolah memancarkan cahaya sendiri. Rambutnya hitam legam, berkilau sehat, jatuh dengan gelombang sempurna di bahunya yang mulus. Dan tatapan itu, tatapan percaya diri yang begitu mengintimidasi, sangat jauh berbeda dengan Alia yang dulu selalu menunduk patuh padanya. Hadirin sekalian, suara Julien menggema melalui mikrofon, memecah lamunan Dimas. Pria itu berdiri tegap, karismanya memenuhi ruangan. Ia merangkul pinggang Alia dengan posesif namun sopan. Malam ini bukan hanya tentang pencapaian perusahaan kita. Saya juga ingin memperkenalkan mitra bisnis strategis baru Julien Corp, sekaligus wanita yang sangat istimewa. Sambutlah, Ibu Alia, CEO dari El Amor Aesthetics Group. Tepuk tangan membahana. Namun di telinga Dimas, dunia seakan runtuh. Alia? Namanya benar Alia? El Amor Aesthetics? Gumam salah satu manajer senior yang berdiri tak jauh dari Dimas. Wah, itu klinik kecantikan yang lagi hits banget. Cabangnya di mana-mana. Kudengar omzet per bulannya miliaran. Gila, Pak Julien pinter banget cari pasangan. Cantik, kaya, pintar. Lutut Dimas lemas. Ia mundur selangkah, hampir menabrak pelayan yang membawa nampan berisi canape. Mas, kamu kenal dia? Rina menyipitkan mata, insting wanitanya mulai mencium gelagat aneh. Ia melihat keringat dingin mengucur di pelipis suaminya. Namanya Alia, jangan bilang itu Alia mantan istrimu yang gembel itu. Dimas menelan ludah yang terasa pahit. Enggak mungkin. Namanya memang sama, tapi lihat dia, Rin. Alia mantanku nggak mungkin punya gaun semahal itu. Tasnya saja mungkin seharga rumah kita. Ya iyalah. Rina mendengus, merasa lega sekaligus iri. Mantan istrimu kan levelnya cuma pasar becek. Cewek di depan itu jelas high class. Mungkin dia anak konglomerat lama. Duh, tasnya Hermes Kelly Crocodile. Mas, itu harganya bisa buat beli 2 mobil Pajero. Sombong banget sih. Rina memandang Alia dengan tatapan penuh kebencian khas wanita yang merasa tersaingi. Dalam hati, Rina merasa terancam. Bukan karena ia tahu itu mantan istri Dimas, tapi karena kehadiran wanita itu membuat Rina yang tadinya merasa paling cantik di kampungnya, kini terlihat seperti butiran debu di istana raja. Di seberang ruangan, Alia menikmati setiap detik dari momen ini. Ia bisa merasakan tatapan memuja dari para pria dan tatapan iri dari para wanita.
Tapi hanya satu tatapan yang ia cari. Dan ia sudah menemukannya. Dari sudut matanya, Alia melihat Dimas yang pucat pasi, berdiri kaku di samping wanita berpakaian norak berwarna merah cabai. Rina. Wanita yang merebut. Suaminya. Alia menahan tawa melihat betapa kontrasnya penampilan mereka di tempat semewah ini. Rina terlihat gelisah, gaunnya terlalu ketat hingga lemak di pinggangnya sedikit menonjol, dan make-upnya mulai luntur karena udara ballroom yang sebenarnya dingin namun terasa panas bagi mereka yang grogi. "Kamu baik-baik saja?" bisik Julien di telinga Alia, suaranya lembut dan hangat. Tangannya menepuk pelan punggung tangan Alia yang melingkar di lengannya. Alia menoleh, menatap mata Julien yang teduh. "Lebih dari baik, Pak Julien." Pertunjukannya baru saja dimulai. Julien tersenyum miring, seolah mengerti kode rahasia itu. "Kalau begitu, mari kita berkeliling. Ada beberapa direktur yang ingin aku kenalkan padamu. Dan, sepertinya kita harus menyapa karyawan-karyawanku juga." Jantung Alia berdesir senang. Ini dia momennya. Dengan senang hati, mereka mulai turun dari panggung, membelah kerumunan tamu. Seperti laut yang terbelah, para tamu otomatis menyingkir memberi jalan. Alia berjalan dengan dagu terangkat. Setiap langkah stiletonya di lantai marmer terdengar tegas. Wangi parfum baccarat yang ia kenakan menguar lembut, meninggalkan jejak aroma kemewahan di setiap tempat yang ia lewati. Semakin dekat langkah mereka ke arah kerumunan staf level manager, semakin Dimas merasa ingin menghilang di telan bumi. Ia ingin lari ke toilet, tapi kakinya serasa dipaku. Mas, Pak Julien jalan ke arah sini." Rina menyenggol lengan Dimas dengan antusias yang norak. Ia buru-buru membenarkan letak payudaranya agar terlihat lebih menonjol, dan memoles ulang lipstiknya tanpa cermin. "Aduh, aku harus kelihatan cantik. Siapa tahu Pak Julien naksir aku dikit." "Jangan bikin malu, Rin," desis Dimas tajam. Rombongan Julien dan Alia berhenti sekitar 3 meter dari tempat Dimas berdiri. Mereka sedang berbincang dengan Pak Handoko, atasan langsung Dimas. "Selamat malam, Pak Handoko," sapa Alia. Suaranya suara itu. Dimas memejamkan mata. Itu suara Alia. Sedikit lebih berat, lebih berwibawa, dan aksennya terdengar lebih tertata, tidak lagi medok kampungan seperti dulu. Tapi itu jelas pita suara yang sama yang dulu sering menyapanya saat pulang kerja. "Mas mau kopi atau teh?" "Mas, uang belanja sudah habis." Memori suara itu berbenturan dengan realita di depannya. "Selamat malam, Bu Alia." "Luar biasa, saya tidak menyangka ibu semuda ini," puji Pak Handoko menjilat. "Cantik sekali, sangat serasi dengan Pak Julien." Alia tertawa kecil, renyah dan elegan. "Bapak bisa saja. Saya dengar tim divisi Bapak yang mencapai target penjualan tertinggi bulan ini ya." "Betul, Bu." Berkat kerja keras tim, Pak Handoko menunjuk ke arah kelompok Dimas. "Ini beberapa staf andalan saya." Mata Alia perlahan bergeser. Tatapannya melewati beberapa orang sebelum akhirnya terkunci tepat pada manik mata Dimas. Tidak ada keraguan di sana. Tidak ada rasa takut. Hanya ada tatapan dingin yang menusuk tulang. Dimas merasa napasnya tercekat. Rina, yang tidak peka akan ketegangan di udara, justru maju selangkah dengan senyum lebar yang dipaksakan. "Halo, Pak Julien. Saya istri salah satu karyawan Bapak. Kenalkan, saya Rina." Ia mengulurkan tangan dengan percaya diri yang salah tempat, mengabaikan Alia sepenuhnya. Julien menatap tangan Rina sebentar, lalu hanya mengangguk sopan tanpa menyambut uluran tangan itu. "Halo." Suasana menjadi canggung. Rina menarik tangannya kembali dengan wajah merah padam karena malu. Beberapa istri karyawan lain menahan tawa melihat Rina dicueki oleh Big Boss. Alia menatap Rina dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan menilai yang membuat Rina merasa telanjang. Tatapan itu seolah berkata, "Inikah selera mantan suamiku?" Rendahan sekali. "Halo, Rina," sapa Alia tiba-tiba. Rina terkejut. "Loh, ibu tahu nama saya?" Alia tersenyum misterius. "Tentu saja. Wajahmu mengingatkanku pada seseorang di masa lalu. Seseorang yang mengajarkanku bahwa sampah bagi satu orang,
bisa jadi adalah harta karun bagi pemulung yang lain. Kalimat itu ambigu, namun tajam. Orang-orang di sekitar mengira Alia sedang berbicara filosofis tentang bisnis. Namun Dimas tahu. Dimas tahu persis apa artinya. Wajahnya semakin pucat, seputih kertas. Maksud ibu apa ya? Rina mengernyit, otaknya yang lamban belum bisa menangkap sindiran halus itu. Alia tidak menjawab Rina. Ia beralih menatap Dimas. Dan Anda, Pak Dimas, bukan? Dimas gagap. Iya, Bu. Lidahnya keluh memanggil, Bu, pada wanita yang 5 bulan lalu masih mencium tangannya. Saya dengar kinerja Anda cukup standar, ujar Alia datar, namun menusuk. Semoga penampilan Anda malam ini tidak mencerminkan kualitas kerja Anda. Sedikit berantakan. Mata Alia melirik noda minuman di jas Dimas dan keringat yang bercucuran. Ia kemudian membetulkan letak selendang mahalnya dengan gerakan anggun, seolah enggan tertular virus kemiskinan dari Dimas. Sayang, ayo ke sana. Ada kolega dari Singapura yang melambaikan tangan, ajak Alia pada Julian, sengaja menggunakan kata, sayang, dengan nada manja yang tidak pernah ia tunjukkan pada Dimas dulu. Tentu, love, balas Julian mesra. Mereka berdua berlalu, meninggalkan wangi parfum mahal yang memabukkan dan meninggalkan Dimas dalam kehancuran mental yang total. Setelah Alia menjauh, barulah Dimas bisa bernapas. Kakinya lemas hingga ia harus berpegangan pada meja prasmanan. Sombong banget sih tuh cewek, gerutu Rina, masih kesal karena dicueki Julian. Ngomongnya muter-muter. Sok cantik. Mas, kamu denger nggak tadi dia ngatain kamu berantakan? Harusnya kamu lawan dong. Dimas menatap Rina dengan tatapan nanar. Tiba-tiba, wajah Rina yang tertutup bedak tebal itu terlihat begitu menjijikkan baginya. Rin. Suara Dimas parau. Kamu sadar nggak? Sadar apa? Sosialita di sebelahnya. Saya jadi teringat masa lalu. Dulu saya bahkan tidak bermimpi bisa minum minuman semahal ini. Dulu, minum es teh manis di warung saja sudah mewah bagi saya. Wanita sosialita itu tertawa sopan. Ah, Bu Alia bisa saja merendah. Tapi lihat ibu sekarang, sukses luar biasa. Betul, jawab Alia, matanya melirik tajam ke arah Dimas yang berdiri kaku. Terkadang, kita harus dibuang dulu agar sadar bahwa kita punya sayap untuk terbang. Kalau saya terus dikurung di sangkar emas palsu, mungkin saya akan selamanya jadi burung pipit yang menyedihkan. Sindiran itu menampar wajah Dimas lebih keras daripada tamparan fisik. Dibuang. Kata itu bergema di kepalanya. Rina yang merasa panas, tidak tahan lagi. Kebodohannya mengalahkan rasa malunya. Ia menyela pembicaraan itu dengan suara lantang yang tidak sopan. Heh, maksud lo apa ngomong gitu? Nyindir? Rina maju selangkah, tangannya berkacak pinggang. Suasana di lingkaran kecil itu mendadak hening. Para tamu elit menatap Rina dengan pandangan jijik. Siapa wanita kampung yang berani membentak tamu VVIP Pak Julian? Alia menoleh perlahan. Wajahnya tenang, tanpa emosi berlebih. Ia menatap Rina seperti seorang ratu menatap rakyat jelata yang memberontak. Maaf, saya sedang berbicara dengan Ibu Sarah, kata Alia dingin, menyebut nama sosialita di sebelahnya. Anda siapa ya? Apakah kita saling kenal? Atau Anda merasa tersindir karena Anda merasa membuang sesuatu? Gak usah pura-pura lupa. Rina mendesis, wajahnya merah padam. Lo Alia kan? Mantan istri suami gue. Gak usah sok berkelas deh. Gue tahu aslinya lo itu cuma upik abu. Dimas panik setengah mati. Ia mencoba menarik Rina. Rina, diam. Jangan bikin malu. Tapi Alia justru tertawa. Tawa yang sangat cantik namun mematikan. Ah, jadi ini istri barunya? Alia menatap Dimas, lalu kembali ke Rina. Ia memindai penampilan Rina dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan yang terang-terangan. Saya dengar mantan suami saya meninggalkan saya demi wanita yang katanya lebih selevel dan lebih bisa merawat diri. Alia melangkah maju satu langkah, mendekatkan wajahnya ke wajah Rina, sehingga hanya mereka bertiga yang bisa mendengar. Tapi melihatmu sekarang. Bisik Alia kejam, rambut bercabang,
foundation yang tidak rata, gaun murahan yang jahitannya mau lepas, dan sikap yang norak. Sepertinya selera mantan suami saya terjun bebas ke jurang. Kau? Rina mengangkat tangan, hendak menunjuk wajah Alia. Namun dengan gerakan cepat namun halus, Alia menepis tangan Rina. Bukan dengan kasar, tapi dengan gerakan tegas seolah menyingkirkan lalat. Jangan sentuh saya, desis Alia, matanya berkilat tajam. Gaun ini sutra asli Italia. Tanganmu yang penuh minyak itu akan merusaknya. Dan percayalah, gajimu setahun pun tidak akan cukup untuk mengganti biaya laundrynya, apalagi membelinya. Dimas ternganga. Ia tidak pernah melihat sisi Alia yang ini. Alia yang dulu akan menangis jika dibentak. Alia yang ini menakutkan, tapi sangat mempesona. Tanpa sadar, mulut Dimas bergumam pelan, namun terdengar jelas di keheningan itu. Kamu cantik sekali, Al. Kalimat itu keluar begitu saja. Spontan. Jujur. Rina membeku. Matanya melebar menatap suaminya sendiri. Apa kamu bilang, Mas? Alia tersenyum miring. Ia mendengar pujian itu. Pujian yang dulu sangat ia harapkan dari mulut Dimas selama 5 tahun pernikahan, namun tak pernah ia dapatkan. Sekarang, saat ia sudah tak butuh, pujian itu datang. Terima kasih, Pak Dimas. Jawab Alia formal, namun matanya mengejek. Sayang sekali, mata Anda baru terbuka setelah Anda kehilangan berlian dan memungut kerikil. Alia berbalik badan, mengibaskan rambut indahnya yang wangi tepat di wajah Dimas, lalu berjalan pergi meninggalkan pasangan suami istri itu dalam neraka pertengkaran yang siap meledak. Dimas terpaku menatap punggung Alia yang menjauh. Di sebelahnya, Rina gemetar menahan amarah yang memuncak. Kamu muji dia. Suara Rina bergetar hebat. Di depan aku, kamu muji dia cantik? Malam itu, pesta baru saja dimulai bagi Alia, tapi kiamat kecil baru saja dimulai bagi rumah tangga Dimas dan Rina. Mas, jawab aku. Rina mencubit lengan Dimas dengan keras, kukunya yang panjang menancap hingga meninggalkan bekas bulan sabit kemerahan di kulit suaminya. Kamu naksir lagi sama janda gatel itu? Hah? Jawab. Suara Rina cukup keras, hingga membuat beberapa kepala di meja sebelah menoleh. Wajah Dimas panas. Rasa malu membakar wajahnya lebih dari rasa sakit di lengannya. Ia menyeret Rina menjauh dari kerumunan utama, menuju sebuah meja kosong di sudut ruangan yang agak remang. Pelankan suaramu, Rina. Kamu mau kita diusir satpam? Desis Dimas, matanya melotot tajam. Ini acara elit. Jangan bawa perilaku kampunganmu ke sini. Kampungan? Rina ternganga, air mata kemarahan menggenang di matanya yang dilingkari eyeliner tebal yang mulai luntur. Oh, sekarang aku kampungan? Dulu pas kamu ngejar-ngejar aku, kamu bilang aku seksi, aku modern, aku berkelas. Sekarang, mentang-mentang mantan istrimu berubah jadi Cinderella, aku jadi upik abu. Dimas menghempaskan pantatnya ke kursi dengan kasar, memijat pelipisnya yang berdenyut hebat. Ia tidak menjawab Rina. Ia tidak bisa menjawab karena dalam hatinya, ia membenarkan semua tuduhan itu. Ya, Rina terlihat kampungan malam ini. Sangat kampungan. Terserah kamu mau ngomong apa. Duduk diam di sini, makan, dan jangan bikin ribut lagi, perintah Dimas dingin. Mendengar kata, makan, mata Rina berkilat. Mungkin karena stres atau memang sifat dasarnya yang rakus, Rina langsung berdiri menuju area prasmanan. Dimas mengamati dari jauh dengan tatapan nanar. Ia melihat Rina mengambil piring, lalu menumpuk makanan di atasnya seperti gunung. Ada zupa soup, sate ayam, slice beef, hingga nasi goreng kambing, semuanya dicampur dalam satu piring hingga terlihat menjijikan. Rina berjalan kembali ke meja dengan langkah terseok karena beban piring dan gaun sempitnya, lalu mulai makan dengan lahap tanpa mempedulikan noda saus di sudut bibirnya. Enak banget, Mas. Rugi kalau nggak makan banyak, ini kan gratis. Ujar Rina sambil mengunyah dengan mulut terbuka, butiran nasi terlihat di lidahnya. Kamu juga makan gih, mumpung ada steak wagyu. Perut Dimas mual melihat pemandangan itu. Perlahan, kepalanya menoleh ke arah meja bundar VIP di depan panggung. Di sana,
Di bawah sorotan lampu kristal yang paling terang, Alia duduk. Kontras itu begitu nyata hingga menyakiti mata Dimas. Alia sedang menyantap hidangan pembuka. Gerakannya begitu halus dan terpelajar. Punggungnya tidak bersandar malas ke kursi, melainkan tegak sempurna namun rileks. Tangan kanannya memegang garpu dengan anggun, memotong foie gras menjadi bagian kecil, lalu memasukkannya ke mulut tanpa suara. Tidak ada denting sendok yang beradu keras dengan piring. Tidak ada mulut yang mengecap. Setiap kali Alia selesai menelan, ia menyeka sudut bibirnya dengan serbet kain putih dengan gerakan menotol pelan, memastikan lipstik merah matnya tetap sempurna. Dimas teringat masa lalu. Dulu, ia sering memarahi Alia. "Al, kamu kalau makan jangan lama-lama dong. Lelet banget," keluh Dimas dulu saat mereka makan di warung pecel lele pinggir jalan. Alia hanya tersenyum sabar dan mempercepat makannya hingga tersedak. Ternyata, itu bukan lelet. Itu adalah keanggunan alami yang selama ini terkubur oleh kemiskinan dan tekanan batin yang Dimas berikan. Alia memang terlahir sebagai wanita berkelas, Dimaslah yang membuatnya terlihat kusam. Dan sekarang, batin Dimas perih, dia bersinar sendirian. Julian, sang big boss, terlihat membisikkan sesuatu ke telinga Alia. Alia tertawa kecil, lalu menepuk pelan lengan Julian. Keakraban mereka terlihat begitu natural dan mahal. Mereka terlihat seperti pasangan penguasa dunia. Dimas merasakan api cemburu membakar dadanya. Bukan cemburu cinta semata, tapi cemburu pada nasib. Kursi di sebelah Alia itu, seharusnya miliknya. Tangan yang ditepuk Alia itu, seharusnya tangannya. Hadirin sekalian, suara MC kembali terdengar. Kami ingin memberikan apresiasi khusus kepada mitra terbaru kami. Dalam waktu 5 bulan, El Amor Aesthetics di bawah pimpinan Ibu Alia telah mencatatkan rekor ekspansi tercepat, membuka 10 cabang baru di seluruh Indonesia dengan valuasi aset mencapai ratusan miliar rupiah. Jantung Dimas serasa dihantam palu godam. Ratusan miliar? Di sebelahnya, Rina tersedak sate ayam. Uhuk, uhuk. Ia memukul dadanya sendiri, lalu buru-buru menenggak air putih. Gila, ratusan miliar? Mas, itu beneran? Duit segitu banyak? Mata Rina melotot, kalkulator di otaknya bekerja cepat. Mas, kalau kalian cerai, harusnya ada gono gini dong? Kamu bisa minta bagian dari harta itu. Kan kalian nikah 5 tahun, pasti ada andil kamu juga. Dimas menatap Rina dengan pandangan kosong. Bodoh. Harta itu warisan orang tuanya yang baru dikelola setelah cerai. Dan bisnis itu berkembang pesat setelah aku menceraikannya. Aku tidak punya hak sepeser pun. Yah. Rina mendesah kecewa, lalu kembali menyendok puding coklat dengan rakus. Sayang banget. Coba kalau kamu tahan dulu cerainya setahun lagi, kita bisa kaya mendadak. Ucapan Rina membuat darah Dimas mendidih. Kita? Kamu pikir kalau aku masih sama Alia, aku bakal mau sama kamu? Rina melengos, tidak peduli. Bagi Rina, yang penting perut kenyang dan dia punya suami yang bisa disetir. Walaupun sekarang suaminya terlihat menyedihkan. Dimas tidak tahan lagi. Ia merasa tercekik duduk di samping Rina. Bau keringat Rina yang bercampur parfum murah mulai membuatnya pusing. Aku mau ke toilet. Pamit Dimas kasar, berdiri tanpa menunggu jawaban. Namun, Dimas tidak menuju toilet. Matanya terus mengawasi Alia. Ia melihat Julian berdiri, berpamitan sebentar pada Alia untuk naik ke panggung memberikan pidato penutup. Alia sendirian di mejanya. Ini kesempatannya. Dengan jantung berdegup kencang, Dimas melangkah cepat, menyelinap di antara meja-meja bundar, menghindari tatapan rekan kerjanya. Ia harus bicara dengan Alia. Ia harus memastikan bahwa wanita itu masih memiliki sisa-sisa perasaan untuknya. 5 tahun pernikahan tidak mungkin hilang begitu saja dalam 5 bulan. Kan? Alia dulu sangat mencintainya. Alia dulu rela mati demi dirinya. Alia sedang mengecek pesan di ponselnya ketika sebuah bayangan menutupi cahayanya. Ia mendongak. Dimas berdiri di sana, terengah-engah, wajahnya campuran antara harapan dan keputusasaan. Alia. Panggil Dimas. Suaranya parau. Alia meletakkan ponselnya perlahan di atas meja. Ia tidak terkejut.
Ia sudah melihat Dimas mendekat dari pantulan gelas kacanya. Wajahnya tetap tenang, sedingin es. Ada apa, Pak Dimas? Toilet ada di arah sebaliknya, jawab Alia datar. Jangan panggil aku Pak. Dimas berlutut dengan satu kaki, berpura-pura membetulkan tali sepatunya agar tidak menarik perhatian satpam, namun posisinya membuatnya lebih dekat dengan wajah Alia. Al, ini aku. Mas Dimas. Suamimu. Mantan suami, koreksi Alia tajam. Akta cerai kita sudah keluar 5 bulan lalu. Kamu lupa? Kamu yang mengurusnya dengan semangat 45 supaya bisa cepat menikahi wanita berbaju merah di pojok sana. Dimas meringis. Setiap kata Alia adalah fakta yang menampar. Aku hilaf. Al. Aku salah. Bisik Dimas, matanya memanas. Aku nggak tahu kalau kamu sebenarnya seperti ini. Kenapa kamu nggak pernah bilang kalau kamu kaya? Kenapa kamu sembunyikan warisan orang tuamu? Kalau aku tahu. Kalau kamu tahu, kamu akan tetap mencintaiku? Begitu? Potong Alia sambil tersenyum sinis. Jadi cintamu itu ada syarat dan ketentuannya. Dimas? Harus kaya dulu baru disayang? Harus cantik dulu baru setia? Dimas gagap. Bukan begitu. Maksudku, kita bisa hidup lebih baik. Kita nggak perlu menderita. Aku tidak pernah menderita saat bersamamu, Dimas. Aku bahagia hanya dengan melayanimu. Suara Alia merendah, terdengar sendu namun mematikan. Yang membuatku menderita adalah pengkhianatanmu. Kamu membuangku saat aku di titik terendah. Kamu menghinaku kumel, bau, dan membosankan. Alia mencondongkan tubuhnya sedikit, wangi amberwood menerpa wajah Dimas, membuatnya mabuk kepayang. Dan sekarang, setelah aku menjadi seperti ini, kamu datang dengan wajah memelas. Alia tertawa kecil. Kamu menyedihkan, Mas. Al, tolong beri aku kesempatan kedua. Aku bisa ceraikan Rina. Malam ini juga aku talak dia. Dia wanita boros, dia bodoh, dia nggak ada apa-apanya dibanding kamu. Racau Dimas putus asa. Ia bahkan rela membuang Rina detik ini juga demi kembali pada Alia. Alia menatap Dimas dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa puas melihat pria yang dulu sombong itu kini mengemis di kakinya. Tapi ada juga rasa jijik yang mendalam. Ceraikan Rina? Ulang Alia. Semudah itu kamu membuang wanita yang kamu perjuangkan mati-matian 5 bulan lalu? Wow. Konsistensimu dalam menjadi pria brengsek patut diacungi jempol. Tiba-tiba, sebuah tangan kekar mendarat di bahu Dimas. Cengkeramannya kuat dan menyakitkan. Dimas mendongak kaget. Di atasnya, Julian berdiri menjulang. Wajah sang CEO tidak tersenyum sama sekali. Tatapannya dingin dan tajam, seperti elang yang melihat tikus mengganggu pasangannya. Ada masalah di sini? Suara bariton Julian menggema rendah, namun penuh intimidasi. Dimas langsung berdiri, kakinya gemetar. Berhadapan dengan bos besarnya dalam situasi seperti ini adalah mimpi buruk. Tidak, Pak. Saya hanya menyapa Bu Alia. Kebetulan kami teman lama. Teman lama? Julian menaikkan satu alisnya, menatap Alia meminta konfirmasi. Alia tersenyum manis pada Julian. Senyum yang tulus, berbeda jauh dengan senyum sinis yang ia berikan pada Dimas tadi. Ia mengulurkan tangan, meraih tangan Julian dan menggenggamnya erat. Bukan teman, sayang, jawab Alia santai sambil menatap mata Dimas lekat-lekat. Dia hanya masa lalu yang sudah lama aku kubur. Tapi sepertinya, hantunya masih gentayangan. Wajah Dimas pucat pasi. Ia mundur selangkah. Sebaiknya Anda kembali ke meja Anda, Pak Dimas, ujar Julian tegas, nada bicaranya mengusir. Istri Anda di sana sepertinya sedang membuat keributan lagi dengan pelayan soal piring kotor. Urus dia sebelum saya panggil keamanan. Dimas menoleh ke arah yang ditunjuk Julian. Benar saja, Rina sedang berdebat dengan pelayan, menunjuk-nunjuk piring kosong sambil berkacak pinggang, entah meributkan apa. Pemandangan itu begitu memalukan. Dengan kepala tertunduk dan harga diri yang hancur berkeping-keping, Dimas berjalan mundur. Meninggalkan berlian yang tak terjangkau, untuk kembali pada kerikil tajam yang ia pilih sendiri. Malam ini, Dimas sadar sepenuhnya. Neraka bukan tempat penyiksaan api di akhirat nanti.
Neraka adalah hidup yang harus ia jalani mulai besok pagi bersama Rina, sambil dihantui bayang-bayang kesempurnaan Alia yang telah ia sia-siakan. Dimas kembali ke mejanya dengan langkah gontai, seolah nyawanya baru saja dicabut separuh. Bayangan wajah Alia yang dingin namun mempesona, serta wangi parfum mahalnya, masih menempel erat di ingatan Dimas, menolak untuk pergi. Di kursi, Rina masih sibuk mengunyah dessert, puding coklat yang kini berantakan di piringnya. Wajahnya berminyak, bedaknya retak di bagian garis senyum, dan lipstiknya belepotan di gigi. Lama banget sih, Mas. Ke toilet apa bertapa? Rina menyambutnya dengan omelan. Lihat nih, es krimku keburu cair nungguin kamu. Kamu tuh gak peka banget jadi suami. Dimas duduk tanpa suara. Ia menatap Rina, lalu menatap piring kotor di depan istrinya yang menumpuk. Perasaan jijik itu semakin membesar, memenuhi rongga dadanya hingga ia merasa sesak. Kenapa diam aja, Mas? Rina menepuk meja pelan, kesal karena diabaikan. Bisa diam nggak, Rin? Desis Dimas lemah, namun matanya memancarkan kemarahan yang tertahan. Kepalaku sakit dengar suaramu. Apa? Mata Rina melotot. Kamu sakit kepala gara-gara aku? Atau gara-gara mikirin mantan istrimu yang sok kecakepan itu? Rina memang tidak bodoh-bodoh amat. Insting wanitanya tajam. Ia melihat arah pandang Dimas sejak tadi. Ia tahu suaminya terpesona. Dan itu membakar egonya sebagai wanita yang merasa menang karena berhasil merebut Dimas. Dia emang sok cantik, Mas, lanjut Rina memprovokasi, berusaha mencari pembenaran. Pasti itu semua hasil operasi plastik. Mana ada orang berubah secepat itu dalam 5 bulan? Dulu kan hidungnya gak semancung itu, kulitnya juga burik. Ih, palsu semua itu. Dia alami, Rina, potong Dimas tiba-tiba. Suaranya datar, tapi terdengar jelas. Rina terdiam, sendok es krimnya menggantung di udara. Maksud kamu? Dimas menoleh, menatap istrinya dengan tatapan kosong. Alia itu cantik alami. Dulu, dia cuma gak sempat merawat diri karena sibuk mengurusku. Dia sibuk masak, nyuci, ngepel, sampai lupa pakai pelembab. Kulit aslinya memang putih bersih. Aku yang bodoh, aku yang gak sadar kalau aku punya berlian yang tertutup debu. Wajah Rina memerah padam, semerah gaun norak yang dipakainya. Napasnya mulai memburu. Jadi, kamu nyesel? Kamu bilang aku apa? Kerikil? Dimas tidak menjawab, tapi matanya kembali melirik ke arah Alia yang kini sedang berdiri anggun di dekat air mancur coklat, tertawa sopan bersama beberapa istri direksi. Cahaya lampu memantul indah di kulit Alia yang glowing. Lihat dia, Rin, gumam Dimas, seolah terhipnotis. Ia berbicara tanpa sadar, melupakan bahwa ada bom waktu bernama Rina di sebelahnya. Dia anggun sekali. Caranya berdiri, caranya tersenyum, dia sangat berkelas. Beda banget sama kamu yang makan belepotan kayak anak kecil. Duar, pertahanan diri Rina hancur lebur. Kalimat itu adalah penghinaan tertinggi bagi seorang wanita, apalagi diucapkan oleh suaminya sendiri yang membandingkannya dengan mantan istri. Kurang ajar kamu, Mas. Rina mendesis keras. Air mata kemarahan merebak di sudut matanya. Aku begini juga demi kamu. Aku dandan menor biar kamu bangga. Tega-teganya kamu muji dia di depan mukaku. Suara Rina mulai menarik perhatian meja sebelah. Tapi Rina sudah tidak peduli. Rasa malunya sudah berubah menjadi nekat. Ia merasa harus membuktikan posisinya. Ia harus meruntuhkan Alia. Tanpa peringatan, Rina berdiri kasar, kursi besinya berdecit nyaring di lantai marmer. Mau kemana kamu? Tanya Dimas kaget. Mau ngasih pelajaran sama janda gatel itu. Biar dia tahu diri dan gak tebar pesona sama suami orang. Seru Rina, lalu melangkah lebar menuju tempat Alia berdiri. Rina, jangan. Goblok. Dimas memaki tertahan, buru-buru mengejar istrinya. Jika Rina membuat keributan di depan istri-istri direksi, karir Dimas tamat malam ini juga. Tapi langkah Rina terlalu cepat karena didorong amarah. Alia, yang sedang berbincang santai dengan ibu direktur keuangan,
menyadari ada seseorang yang datang dengan aura bermusuhan. Ia menoleh perlahan. "Heh, Alia," panggil Rina kasar. Suaranya melengking memecah percakapan elegan para wanita sosialita itu. Para istri direksi terkejut, mundur selangkah melihat wanita bergaun merah ketat dengan wajah garang mendekat. Alia, sebaliknya, tetap tenang. Ia meletakkan gelas jusnya di meja koktail, lalu melipat tangan di dada dengan santai. "Ada apa, Rina?" tanya Alia lembut, namun tatapannya tajam menusuk. "Suaramu kencang sekali. Ini gala dinner, bukan pasar ikan. Gak usah sok manis lo." Rina menunjuk wajah Alia dengan telunjuknya yang dihiasi kuku palsu murahan. "Gue tahu taktik lo. Lo sengaja dandan kayak gini, pamer harta, tebar pesona, cuma buat manas-manasin Mas Dimas kan? Lo mau godain suami gue lagi kan?" Ibu Direktur Keuangan menutup mulutnya kaget. Ya ampun, kasar sekali bicaranya. Dimas akhirnya sampai di belakang Rina, napasnya ngos-ngosan. Ia menarik lengan Rina. "Rina, pulang. Kita pulang sekarang." Rina menghempaskan tangan Dimas. "Gak mau. Biar semua orang tahu siapa wanita ini aslinya." Rina menatap para istri direksi di sekeliling Alia. "Ibu-ibu, jangan tertipu sama tampangnya yang sok polos. 5 bulan lalu, wanita ini cuma babu di rumah saya. Dia ini wanita miskin yang dicerai suami karena gak becus ngurus diri. Sekarang aja dia sok kaya, entah duit dari mana. Paling juga hasil morotin gadun." Suasana menjadi hening seketika. Tuduhan itu sangat keji. Wajah Dimas pucat pasi, ia ingin mati saja rasanya. Alia tersenyum. Bukan senyum marah, tapi senyum kasihan. Ia melangkah maju 1 langkah, mendekatkan jaraknya dengan Rina. Tingginya yang dibantu stiletto mahal, membuatnya sedikit menjulang di atas Rina. "Rina, Rina." Alia menggelengkan kepala pelan. "Kamu benar-benar menyedihkan." "Apa lo bilang? Kamu menuduh saya menggoda suamimu?" Alia melirik Dimas sekilas, lalu tertawa renyah. "Maaf ya, tapi selera saya sudah naik kelas. Kenapa saya harus memungut kembali sampah yang sudah saya buang ke tempat pembuangan akhir?" "Sampah?" Dimas tersentak. Hatinya nyeri disebut sampah, tapi ia tak bisa membantah. "Dan soal uang?" Alia mengangkat tangannya, memperlihatkan jam tangan Patek Philippe yang melingkar di pergelangan tangannya. Kilau berliannya membuat mata Rina sakit. "Jam tangan ini harganya lebih mahal daripada harga diri dan seluruh aset yang kamu punya. Saya tidak perlu morotin siapapun. Saya punya kerajaan bisnis saya sendiri. Warisan orang tua saya, yang alhamdulillah terselamatkan karena saya bercerai dari suami parasit seperti Dimas sebelum dia sempat menghabiskannya." Skakmat. Rina gemetar. Ia ingin membalas, tapi lidahnya keluh melihat kilauan harta di tubuh Alia yang tak terbantahkan. "Kamu bilang saya dulu, babu?" lanjut Alia, suaranya merendah namun penuh penekanan, membuat bulu kuduk berdiri. "Itu karena saya istri yang berbakti. Saya memuliakan suami saya. Tapi suami saya, dan kamu, menginjak-injak ketulusan itu. Sekarang, saya memuliakan diri saya sendiri. Dan lihat hasilnya." Alia mencondongkan wajahnya, berbisik tepat di depan wajah Rina yang berminyak. "Lihat dirimu, Rina. Gaunmu kesempitan, make up emu luntur, dan kamu teriak-teriak seperti orang gila karena insecure. Kamu takut kan? Kamu takut karena kamu sadar. Dimas mulai menyesal memilih barang KW ketika dia sadar dia pernah punya barang original." "Arg!" Rina menjerit frustrasi. Kata-kata Alia terlalu benar. Terlalu menyakitkan. "Cukup, Al. Tolong cukup." Dimas memelas, suaranya hampir menangis. Ia tidak tahan melihat istrinya dihancurkan, dan lebih tidak tahan lagi melihat betapa tingginya kasta Alia sekarang. "Bawa istrimu pergi, Dimas," perintah Alia dingin, kembali menegakkan tubuhnya dan membuang muka. "Baunya mengganggu selera makan saya." Alia berbalik, kembali tersenyum ramah pada Ibu Direktur Keuangan seolah tidak terjadi apa-apa. "Maaf atas gangguan kecil ini, Bu. Biasa, ada lalat masuk ruangan." "Kurang ajar." Rina yang sudah gelap mata mengangkat tangannya,
berniat menjambak rambut indah Alia dari belakang. "Mati lo, Rina, jangan," teriak Dimas. Namun sebelum tangan kotor Rina menyentuh helai rambut Alia, sebuah tangan kekar lain menangkap pergelangan tangan Rina dengan cengkeraman besi. Bukan tangan Dimas. Rina menoleh kaget dan mendapati tatapan mematikan dari seorang petugas keamanan berbadan besar, dan di belakangnya, berdiri Julien dengan wajah yang lebih menakutkan daripada iblis. Tapi bagi Alia, ini baru pemanasan. Ia bahkan tidak perlu menoleh untuk tahu bahwa Rina sudah tamat. Ia hanya menyesap moktailnya dengan anggun, menikmati suara kepanikan di belakang punggungnya sebagai musik latar yang indah. Pertengkaran suami istri itu kini bukan lagi rahasia, tapi tontonan. Dan Alia adalah sutradara yang memegang kendali penuh. Cengkeraman tangan petugas keamanan itu terlepas setelah Julien memberikan isyarat mata yang dingin. Rina terhuyung ke belakang, napasnya memburu, matanya melotot antara takut dan marah. "Bawa istrimu menyingkir dari hadapan saya dan tamu kehormatan saya." Suara Julien terdengar rendah, namun getarannya terasa mencekam, seperti gemuruh sebelum badai. "Jika dia membuat satu suara lagi yang mengganggu kenyamanan Ibu Alia, saya pastikan Anda keluar dari gedung ini dengan status pengangguran." Ancaman itu nyata. Dimas tahu Julien tidak pernah main-main. Pria itu bisa menghancurkan karir seseorang hanya dengan jentikan jari. "Baik, Pak. Maafkan kami, Pak. Maafkan istri saya. Dia sedang tidak enak badan." Dimas membungkuk berkali-kali seperti orang bodoh, keringat dingin membasahi kemejanya hingga tembus ke jas. Tanpa menunggu jawaban, Dimas mencengkeram lengan Rina dengan kasar, menyeretnya menjauh dari kerumunan elit itu. Ia menarik Rina keluar dari ballroom utama, menuju area teras samping yang sepi dan remang-remang, tempat para perokok biasanya berkumpul. Untungnya, saat itu teras sedang kosong. Begitu pintu kaca tertutup di belakang mereka, meredam suara musik orkestra dari dalam, Dimas menghempaskan tangan Rina. "Aduh, sakit, Mas?" jerit Rina sambil mengusap lengannya yang memerah. "Sakit?" Dimas menatap Rina dengan mata nyalang. Urat-urat di lehernya menonjol. "Kamu pikir rasa sakit di lenganmu itu sebanding dengan rasa maluku di dalam sana? Hah? Kamu tuh kenapa sih jadi belain dia terus?" Rina membalas tak kalah sengit, air matanya mulai luntur bercampur maskara hitam, membuat wajahnya terlihat menyeramkan seperti hantu. "Kamu suami aku, Mas. Harusnya kamu dukung aku pas aku mau labrak dia. Dia itu udah ngehina aku." "Dia menghina kamu karena kamu emang pantas dihina, Rina," bentak Dimas. Suaranya pecah karena frustrasi yang sudah diubun-ubun. Rina ternganga, mundur selangkah. "Kak, kamu jahat banget." Dimas menjambak rambutnya sendiri, mondar-mandir di teras sempit itu seperti binatang terkurung. "Kamu sadar nggak kita ada di mana? Itu acara Julien Corp. Di sana ada direksi, ada investor. Dan kamu mau jambak tamu VVIP? Kalau tadi Pak Julien mecat aku di tempat, kita mau makan apa besok? Makan gengsi kamu. Ya makanya kamu jangan diam aja." Rina menghentakkan kakinya. Rasa irinya pada Alia sudah menutupi akal sehatnya. Bayangan kalung berlian dan jam tangan mewah Alia terus menghantui pikirannya. "Lihat tuh mantan istri kamu. Dia pamer harta di depan muka kita. Dia sengaja, Mas. Dia mau bilang kalau kita ini miskin." "Emang kita miskin?" potong Dimas cepat. "Enggak, kita enggak miskin," sangkal Rina histeris. Ia tidak terima kenyataan itu. Ia menikahi Dimas karena mengira Dimas mapan. "Mas, pokoknya aku nggak mau tahu. Aku sakit hati lihat dia senyum-senyum gitu. Aku mau kamu beliin aku perhiasan yang lebih gede dari punya dia. Sekarang juga kita keluar, kita ke mall." Dimas menatap Rina seolah istrinya itu baru saja tumbuh tanduk. "Kamu gila ya? Ke mall? Beli perhiasan?" "Iya. Gesek kartu kredit kamu. Atau ambil tabungan kamu." Rina menarik-narik kerah jas Dimas, menuntut. "Beliin aku kalung kayak yang dia pakai. Biar aku bisa masuk lagi ke dalam terus pamerin ke dia. Biar dia tahu kalau suamiku lebih sayang sama aku daripada sama dia." Dimas tertawa. Tawa yang kering, sumbang, dan penuh kepahitan. Ia menepis tangan Rina dari jasnya. Rina,
Kamu hidup di dunia mimpi mana sih? Dimas merogoh dompetnya, mengeluarkan 3 kartu kredit dan melemparkannya ke lantai teras. Plak, plak, plak. Ambil, seru Dimas. Ambil itu kartu. Coba kamu gesek. Semuanya declin. Semuanya limit. Rina menatap kartu-kartu itu di lantai, bingung. Maksud kamu? Kan bulan lalu baru dibayar minimum. Minimum? Gaji aku bulan ini minus. Rina? Dimas berteriak di depan wajah istrinya. Sejak nikah sama kamu, tabunganku ludes. Kamu minta resepsi ulang, kamu minta honeymoon ke Bali, kamu minta tas branded yang ternyata KW tapi harganya selangit, kamu minta ganti sofa, ganti gorden, tiap hari pesen GoFood ratusan ribu. Dimas menunjuk wajah Rina yang pucat. Kamu pikir aku direktur? Gajiku cuma manajer. Rina? Dan dulu waktu sama Alia, gaji segitu bisa buat nyicil rumah, nyicil mobil, bahkan nabung emas. Kenapa? Karena Alia nggak pernah minta macem-macem. Dia masak sendiri. Dia jahit baju sendiri. Dia nggak pernah nuntut. Jadi kamu nyalahin aku? Rina mulai menangis meraung-raung, tapi bukan tangisan sedih, melainkan tangisan manipulatif. Kamu perhitungan sama istri sendiri? Katanya cinta. Katanya aku ratumu. Ratu yang memiskinkan kerajaannya, balas Dimas telak. 5 bulan, Rina. Cuma butuh 5 bulan buat kamu habisin apa yang Alia bangun bareng aku selama 5 tahun. Mobil Pajeroku ditarik leasing minggu lalu karena aku nggak sanggup bayar cicilan, gara-gara uangnya kamu pakai buat suntik putih yang nggak ada hasilnya itu. Rina terdiam. Fakta tentang mobil ditarik itu baru ia ketahui sekarang. Mobil ditarik? Terus kita kesini naik apa tadi? Taksi online. Aku bohong bilang mobil di bengkel biar kamu nggak malu. Dimas mengusap wajahnya kasar. Sekarang kamu minta berlian? Buat makan besok aja aku harus pinjam uang ke koperasi kantor. Tahu nggak? Rina jatuh terduduk di kursi rotan teras. Kakinya lemas. Bukan karena kasihan pada suaminya, tapi karena menyadari bahwa tambang emas yang ia nikahi ternyata sudah kering kerontang. Harapannya untuk hidup nyonya besar musnah seketika. Dan yang paling menyakitkan, di balik kaca besar ballroom sana, ia bisa melihat Alia. Alia sedang duduk santai, dikelilingi pelayan yang menuangkan wine mahal ke gelasnya. Alia terlihat begitu tenang, begitu kaya, begitu tak tersentuh. Sementara Rina di sini, di teras pengap, bertengkar soal utang dan panci. Ini salah kamu? Desis Rina, mencari kambing hitam. Kamu yang gak becus cari duit, kalau kamu pinter kayak Pak Julien, kita gak bakal kayak gini. Mantan istrimu bisa kaya karena dia dapat laki-laki benar. Kamu yang gak guna. Jaga mulutmu. Tangan Dimas melayang, nyaris menampar pipi Rina, tapi ia tahan di udara. Ia mengepalkan tangannya hingga memutih. Alia kaya bukan karena laki-laki. Dia kaya karena warisan orang tuanya yang selama ini dia simpan. Dia punya otak bisnis. Sedangkan kamu, otakmu isinya cuma diskon dan pamer di Instagram. Dimas berbalik, memunggungi Rina, menatap ke dalam ballroom lewat kaca. Ia melihat Alia tertawa. Tawa itu terlihat begitu lepas. Aku menyesal. Bisik Dimas pelan, tapi di keheningan teras itu, suaranya terdengar jelas. Apa? Rina mendongak. Aku menyesal menceraikan dia demi wanita sepertimu, ucap Dimas tegas. Demi Tuhan, aku menyesal setengah mati. Kalau waktu bisa diputar, aku akan sujud di kaki Alia, aku akan minum air cucian kakinya, asal dia nggak pergi. Tapi sekarang, aku terjebak sama kamu. Parasit. Kata, parasit, itu menancap di hati Rina. Ia berdiri, matanya berkilat marah. Rasa malunya berubah menjadi dendam membara. Oh, jadi kamu mau balik sama dia? Rina tertawa sinis, suaranya parau. Mimpi. Lihat tuh, dia udah sama Pak Julien. Kamu itu cuma remah-remah rengginang buat mereka. Jangan harap dia mau nerima kamu lagi. Setidaknya aku sadar diri sekarang, jawab Dimas dingin. Gak kayak kamu yang masih halu minta berlian padahal beli kuota aja minta suami. Mereka berdua terdiam,
saling menatap dengan napas memburu. Atmosfer di antara mereka bukan lagi cinta pengantin baru, melainkan kebencian murni dua orang yang menyadari bahwa mereka telah membuat keputusan terburuk dalam hidup mereka. Tiba-tiba, pintu kaca teras terbuka perlahan. Hawa dingin AC dari dalam ruangan menyeruak keluar, kontras dengan udara panas pertengkaran mereka. Seorang wanita berdiri di ambang pintu. Gaun hijau zamrudnya berkibar pelan tertiup angin malam. Di tangannya, segelas champagne bergoyang pelan. Itu Alia. Alia tidak sendiri. Di belakangnya, berdiri dua orang bodyguard berbadan tegap yang menjaga jarak sopan. Alia menatap Dimas dan Rina bergantian dengan senyum tipis yang mematikan. Rupanya, ia melihat semuanya. Ia mendengar sebagian besar teriakan mereka, karena pintu kaca itu tidak kedap suara sepenuhnya. Pertunjukan yang menarik, kata Alia pelan, suaranya jernih dan berwibawa. Drama rumah tangga kelas teri. Sayang sekali tidak ada popcorn di sini. Dimas membeku. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini pucat pasi karena malu. Mantan istrinya melihat betapa hancurnya dia. Alia melihat kemenangannya tanpa perlu berusaha. Rina yang melihat Alia, bukannya takut, malah semakin nekat karena sudah kepalang basah. Ngapain lo ngintip? Puas lo lihat kita berantem? Puas? Alia melangkah maju satu langkah. Aura dominasinya membuat Rina otomatis mundur menabrak pagar teras. Puas? Alia memiringkan kepalanya, seolah sedang berpikir. Jujur saja, ya, sangat puas. Rasanya lebih nikmat daripada melihat saldo rekeningku bertambah. Alia menatap Dimas lekat-lekat. Bagaimana rasanya, Dimas? Bagaimana rasanya sadar bahwa kamu menukar berlian dengan batu kali? Lalu batu kalinya menghantam kepalamu sendiri sampai berdarah-darah. Dimas tidak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat. Ia hanya menunduk, menatap sepatu pantofelnya yang kulitnya mulai mengelupas, satu lagi tanda kemiskinannya yang baru ia sadari. Aku kasihan pada kalian, lanjut Alia, nadanya berubah datar, tanpa emosi. Tapi kasihan yang disertai rasa jijik. Lanjutkan pertengkaran kalian. Jangan berhenti. Itu hiburan terbaik malam ini. Alia mengangkat gelasnya sedikit ke arah mereka, seolah bersulang untuk kehancuran mereka, lalu berbalik badan dengan anggun. Rina yang merasa diinjak-injak harga dirinya, berteriak frustrasi. Sombong lo, awas aja lo, gue bakal bikin lo nyesel. Tapi Alia tidak menoleh lagi. Ia berjalan kembali ke dalam cahaya pesta, meninggalkan Dimas dan Rina di kegelapan teras, terpuruk dalam kemiskinan dan kebencian yang mereka ciptakan sendiri. Malam belum berakhir, dan Dimas tahu, neraka yang sesungguhnya baru akan dimulai saat mereka pulang ke rumah kontrakan nanti. Suara musik orkestra yang megah kembali menyambut Dimas dan Rina saat mereka melangkah masuk dari pintu samping teras. Kontras antara kegelapan di luar dan kemilau cahaya di dalam ballroom membuat mata Dimas terasa sakit. Namun, rasa sakit di matanya tidak sebanding dengan rasa nyeri di dadanya. Dimas baru saja menyeret Rina ke toilet lorong untuk membasuh wajah. Ia memaksa istrinya menghapus sisa air mata dan membedaki ulang wajahnya yang sembab. Ingat, bisik Dimas tajam sebelum mereka masuk, mencengkeram siku Rina. Senyum. Jangan terlihat menyedihkan. Orang-orang sedang melihat kita. Kalau kamu bikin ulah lagi dan Pak Julien melihatnya, besok kita bukan cuma miskin, tapi gelandangan. Rina mengangguk kaku. Bibirnya dipaksakan tersenyum meski matanya memancarkan api dendam. Ia merasa seperti badut. Gaun merahnya yang ia banggakan tadi pagi, kini terasa seperti kostum sirkus yang membuatnya sesak napas. Mereka berjalan menuju kerumunan, mencoba membaur. Namun, rasanya seperti ada lampu sorot yang terus mengikuti mereka. Setiap kali ada tamu yang berbisik atau tertawa, Rina merasa mereka sedang menertawakannya. Lihat tuh, bisik Rina paranoid, menyenggol Dimas. Ibu-ibu yang pakai baju biru itu liatin aku terus. Pasti si Alia udah nyebarin gosip jelek tentang kita. Diam, Rina. Itu perasaanmu saja, jawab Dimas lelah, meski ia sendiri merasa ditelanjangi oleh tatapan orang-orang. Tanpa mereka sadari, langkah mereka justru membawa mereka kembali ke orbit gravitasi Alia. Seolah ada magnet tak kasat mata,
Atau mungkin karena Alia memang pusat dari tata surya pesta malam ini. Alia sedang berdiri di dekat meja dessert, dikelilingi oleh lingkaran kekuasaan, para istri pejabat dan pengusaha wanita sukses. Ia tertawa renyah. Menanggapi lelucon seseorang, kepalanya sedikit mendongak, memperlihatkan leher jenjangnya yang mulus. Melihat Dimas dan Rina yang mencoba menyelinap lewat di belakang kerumunan, Alia tidak membiarkan mereka lolos begitu saja. Ia tidak akan membiarkan tikus-tikus itu lari sebelum permainan selesai. Ah, itu dia pasangan fenomenal kita malam ini. Seru Alia tiba-tiba, suaranya cukup lantang untuk menghentikan percakapan di sekitarnya, namun tetap terdengar ramah dan manis. Semua kepala menoleh. Dimas membeku. Rina terlonjak kaget. Alia melangkah keluar dari lingkaran elitnya, memegang gelas wine kristal dengan jari-jari lentik yang dihiasi cincin berlian. Ia berjalan menghampiri Dimas dan Rina, memotong jalur pelarian mereka. "Pak Dimas, Bu Rina," sapa Alia dengan senyum lebar yang tidak mencapai matanya. "Kenapa mojok terus? Bergabunglah di sini. Kami sedang membicarakan tentang investasi masa depan. Topik yang sangat relevan untuk pasangan muda, bukan?" Dimas menelan ludah. Ia ingin lari, tapi kakinya dipaku oleh wibawa mantan istrinya. Iya, Bu Alia. Kami cuma mau ambil minum." "Minum lagi?" Alia menaikkan alisnya pura-pura terkejut. "Saya pikir kalian sudah cukup kenyang dengan drama di teras tadi." Para tamu di sekitar mereka terkikik pelan. Rupanya, suara teriakan Rina di teras tadi samar-samar terdengar oleh beberapa orang yang berada di dekat pintu. Wajah Dimas memerah padam. "Maksud lo apa sih?" Rina menyambar, lupa pada peringatan Dimas. "Lo sengaja mau malu-maluin kita ya?" Alia tertawa pelan. Kali ini tawanya berbeda. Bukan tawa sopan, melainkan tawa geli yang tulus. Tawa seorang ratu yang melihat badut istana tersandung kakinya sendiri. "Lucu sekali," ucap Alia sambil menggelengkan kepala, menatap Rina dengan tatapan kasihan. "Kamu pikir saya perlu berusaha untuk mempermalukan kalian?" "Tidak, Rina. Kalian sudah melakukan pekerjaan itu dengan sangat baik tanpa bantuan saya. Lihat dirimu. Lihat suamimu." Alia melangkah lebih dekat, menginvasi ruang pribadi mereka. Aroma parfum mahalnya kembali menampar indera penciuman Rina, yang hanya berbau bedak bayi dan keringat. "Saya cuma ingin berterima kasih," kata Alia lembut, namun setiap katanya adalah pisau bermata dua. Dimas mendongak, bingung. "Terima kasih?" "Iya, Dimas. Terima kasih." Alia mengangguk mantap. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang ironis. "Terima kasih sudah menceraikan saya. Terima kasih sudah berselingkuh dengan wanita ini. Terima kasih sudah membuang saya." Hening. Suasana di sekitar mereka menjadi sunyi senyap. Orang-orang mulai menajamkan telinga, mencium aroma skandal yang lezat. "Kalau kamu tidak tergoda oleh apa sebutannya? Janda gatel?" Alia melirik Rina sambil tersenyum miring, mengutip kata-kata yang ada di judul sinetron hidup mereka. "Kalau kamu tidak memilih dia, mungkin sampai hari ini saya masih di dapurmu yang sempit, memakai daster bolong, menghitung uang receh untuk beli kangkung, dan mengabdikan hidup saya untuk pria yang tidak tahu diuntung." Suara Dimas tercekat. Hatinya hancur berkeping-keping mendengar kejujuran itu. "Karena kamu membuang saya," lanjut Alia, suaranya semakin kuat dan penuh percaya diri, "saya jadi punya waktu untuk mencintai diri saya sendiri. Saya punya waktu untuk mengelola warisan orang tua saya. Saya bisa berdiri di sini, memakai gaun seharga mobilmu." Maaf, mobilmu kan sudah ditarik leasing ya." "Glek." Rina ternganga. Lo tahu dari mana soal mobil?" Alia menutup mulutnya dengan tangan, berakting kaget yang dibuat-buat. "UPS. Keceplosan. Tadi di teras suara kalian kencang sekali. Sayang. Mobil Pajero ditarik leasing. Gaji minus, utang koperasi." Seluruh ballroom sisi utara mungkin mendengarnya. Gelak tawa tertahan terdengar dari kerumunan tamu. Bisik-bisik mulai terdengar. "Ya ampun, ternyata banyak utang." Padahal gayanya selangit.
Istrinya norak, suaminya bangkrut. Pasangan serasi. Wajah Rina berubah ungu karena malu dan marah. Pembuluh darah di pelipisnya berdenyut kencang. Rahasianya, topeng orang kaya yang ia pakai, dikuliti habis-habisan di depan orang-orang yang ingin ia kagumi. "Lo wanita iblis," desis Rina, tangannya mengepal gemetar. "Lo pikir lo hebat mentang-mentang kaya sekarang? Harta lo itu gak berkah. Lo sombong." "Sombong?" Alia memiringkan kepalanya. "Saya tidak sombong, Rina. Saya hanya realistis. Kamu yang sombong. Kamu miskin, tapi berlagak kaya. Kamu bodoh, tapi berlagak pintar. Kamu perusak rumah tangga orang, tapi berlagak jadi korban." Alia menatap Dimas yang kini menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap mata siapapun. "Dimas, lihat wanita pilihanmu," Alia menunjuk Rina dengan dagunya. "Dia sedang marah karena saya mengatakan kebenaran. Apakah ini kebahagiaan yang kamu cari? Apakah ini level yang kamu inginkan? Seorang wanita yang hanya bisa mengeruk hartamu sampai kamu kering, lalu menyalahkanmu saat uangnya habis." Dimas tidak menjawab. Tubuhnya gemetar. Kata-kata Alia bukan sekadar hinaan, tapi ramalan yang sudah terjadi. "Dan kamu, Rina," Alia beralih menatap pelakor itu. "Kamu bilang saya membosankan? Kamu bilang saya tidak bisa merawat diri? Coba lihat saya sekarang. Dan lihat suamimu. Dia tidak bisa melepaskan pandangannya dari saya sejak tadi." Rina menoleh cepat ke arah Dimas. Benar saja. Meski menunduk, sesekali mata Dimas mencuri pandang ke arah Alia dengan tatapan penuh penyesalan dan pemujaan. Tatapan yang tidak pernah Dimas berikan pada Rina. "Mas," pekik Rina histeris. "Jangan liatin dia." Alia tertawa lagi. Tawa kemenangan yang absolut. "Kalian menyedihkan," ucap Alia final. "Silakan nikmati sisa makanan di pesta saya. Makanlah yang banyak, mumpung gratis. Siapa tahu besok kalian sudah tidak bisa makan enak lagi karena gaji Dimas dipotong untuk bayar utang kartu kreditmu." Alia berbalik badan, mengibaskan rambut indahnya. Ia merasa sangat ringan. Beban sakit hati selama 5 bulan terakhir seolah menguap bersama tawa yang ia lepaskan tadi. "Tunggu!" Rina berteriak, suaranya parau dan jelek. "Gue belum selesai sama lo. Jangan pergi lo, pengecut." Langkah Alia terhenti. Ia tidak berbalik, hanya menoleh sedikit lewat bahunya. "Jangan memaksakan diri, Rina. Kelas kita berbeda. Kamu di selokan, saya di awan. Jangan mencoba meludah ke langit, nanti ludahnya jatuh ke mukamu sendiri." Kata-kata itu adalah pemicu terakhir. Akal sehat Rina putus total. Ia tidak peduli lagi pada Julian, pada karir Dimas, atau pada para tamu elit. Yang ia tahu hanyalah rasa sakit karena dihina dan rasa takut kehilangan segalanya. Insting purbanya keluar. Ia ingin menyakiti fisik Alia, karena ia kalah telak secara verbal dan mental. Dasar jalang sialan. Rina berlari menerjang ke depan. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, siap mendaratkan tamparan atau jambakan ke arah wajah cantik Alia yang memunggunginya. "Rina, jangan!" Dimas berteriak terlambat, tangannya gagal meraih gaun istrinya. Para tamu wanita menjerit kaget. Waktu seolah melambat. Alia mendengar derap langkah kaki yang berlari di belakangnya. Ia tahu serangan itu datang. Namun, ia tidak menghindar. Ia tidak perlu menghindar. Karena ia tahu, pelindungnya ada di dekat sana. Dan benar saja. Sebelum kuku Rina sempat menyentuh sehelai pun rambut Alia, sebuah sosok tinggi tegap melangkah masuk ke dalam arena konflik, memotong jalur serangan Rina dengan aura yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar pertengkaran wanita. Babak penghinaan verbal sudah selesai. Sekarang saatnya sang eksekutor masuk ke panggung. "Hentikan!" Suara bariton itu menggelegar, membelah udara ballroom yang tegang laksana petir. Bukan suara teriakan histeris, melainkan bentakan penuh otoritas yang seketika membekukan darah siapapun yang mendengarnya. Tangan Rina, yang hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Alia, tertahan di udara. Bukan karena sihir, tapi karena pergelangan tangannya dicengkeram kuat oleh kepala keamanan hotel yang muncul entah dari mana. Di belakang Alia,
Julien berdiri menjulang. Wajahnya yang biasanya tenang kini mengeras. Rahangnya terkatup rapat menahan amarah yang meluap. Ia melangkah maju, menarik pinggang Alia dengan protektif ke dalam pelukannya, menjauhkannya dari jangkauan wanita gila berbaju merah itu. "Lepaskan istriku!" teriak Dimas panik, mencoba maju, namun dua petugas keamanan lain langsung menahan bahunya, memaksanya tetap di tempat. "Istrimu?" Julien menatap Dimas dengan sorot mata yang bisa membunuh. "Istrimu baru saja mencoba menyerang tamu kehormatan saya. Di acara saya. Di hadapan saya." Suasana ballroom hening total. Musik orkestra berhenti. Ratusan pasang mata tertuju pada drama di tengah ruangan. Rina, yang tangannya masih dicengkeram satpam, meronta-ronta sambil berteriak. "Lepasin gue. Biar gue hajar dia. Dia itu pelakor. Dia godain laki gue." Rina masih berusaha memutarbalikkan fakta, berharap mendapat simpati. Alia, yang berada dalam dekapan Julien, mendongak menatap pria itu. "Aku baik-baik saja, Julien." Julien menunduk, mengecup kening Alia sekilas di depan semua orang, sebuah deklarasi kepemilikan yang mutlak. Lalu, ia kembali menatap Dimas dan Rina dengan tatapan jijik. "Dengar baik-baik." Suara Julien rendah namun menggema melalui mikrofon di podium terdekat yang ia raih. "Wanita di samping saya ini, Alia Putri, adalah CEO El Amor Group, mitra bisnis terbesar perusahaan ini. Dan lebih dari itu..." Julien memberi jeda dramatis. Ia menggenggam tangan Alia, mengangkatnya tinggi-tinggi, memperlihatkan cincin berlian solitaire yang berkilau di jari manis Alia, cincin yang baru saja ia selipkan sesaat sebelum drama ini terjadi, sebuah kejutan yang belum sempat diumumkan. "Dia adalah calon istri saya. Nyonya masa depan dari Julien Corporation." Duar. Pernyataan itu meledak di kepala Dimas seperti bom atom. Lutut Dimas goyah. Wajahnya kehilangan seluruh aliran darah. Calon istri Big Boss? Alia akan menjadi istri dari pemilik perusahaan tempatnya bekerja? Alia akan menjadi ratu di kerajaannya? Tidak mungkin. Desis Dimas, matanya menatap horor ke arah Alia. Wanita yang dulu ia suruh mencuci celana dalamnya, kini berdiri sebagai calon istri dari salah satu orang terkaya di negeri ini. Rina yang tadi meronta, mendadak diam 1000 bahasa. Matanya melotot menatap cincin di jari Alia. Otaknya yang lamban akhirnya memproses informasi itu. Calon istri bos? Berarti, kekuasaan Alia di atas segalanya? "Pak Dimas," panggil Julien dingin. "Iya, Pak," jawab Dimas gagap, suaranya hampir tak terdengar. "Saya sangat kecewa," ujar Julien datar. "Saya merekrut karyawan berdasarkan integritas. Tapi malam ini, saya melihat seorang pria yang tidak memiliki harga diri, membawa pasangan yang tidak memiliki etika, membuat keributan, dan menghina calon istri saya." Julien menatap lurus ke mata Dimas. "Mulai detik ini, kamu saya pecat. Tidak hormat." Dimas tersentak hebat, seolah ditembak tepat di jantung. Pak, jangan Pak. Tolong. Saya punya cicilan. Saya punya utang. Tolong beri saya kesempatan. Ini salah istri saya, Pak." Rina yang mulai. Dimas bersujud, benar-benar bersujud di lantai marmer yang dingin, mengabaikan harga dirinya yang sudah minus. "Saya mohon Pak Julien. Saya akan ceraikan Rina. Saya akan lakukan apa saja." "Terlambat," potong Julien tajam. "Surat pemecatanmu akan dikirim besok pagi. Dan satu lagi, saya akan memastikan namamu masuk dalam daftar hitam asosiasi HRD. Tidak akan ada perusahaan bonafide yang mau mempekerjakan pria yang melecehkan wanita." Dunia Dimas kiamat. Gelap gulita. Di sebelahnya, Rina yang mendengar kata pecat dan daftar hitam, wajahnya berubah dari ketakutan menjadi kebencian murni. Insting materialistisnya bekerja lebih cepat dari empatinya. Maksud lo apa dipecat?" Rina menyentak tangannya hingga terlepas dari pegangan satpam yang melonggar karena kaget. Ia menendang kaki Dimas yang sedang bersujud. Dimas mendongak, air mata membasahi wajahnya. "Rina, tolong aku." "Tolong mata lo," teriak Rina histeris di depan ratusan tamu. "Lo bilang lo manajer sukses.
Lo bilang duit lo banyak. Ternyata mobil ditarik, utang numpuk, sekarang lo pengangguran? Lo mau ngasih makan gue apa? Batu? Rin, kita bisa mulai dari nol? Nol gundulmu. Rina melepas cincin kawin emas muda 3 gram di jarinya, lalu melemparkannya tepat ke wajah Dimas. Ting! Cincin itu memantul dan menggelinding di lantai. Kita cerai. Gue gak sudi hidup melarat sama lo. Dasar laki-laki gak guna. Nyesel gue ninggalin duda juragan tanah di kampung demi lo. Tanpa rasa malu sedikitpun, Rina mengangkat gaun merahnya, berbalik badan, dan berjalan cepat meninggalkan ballroom dengan suara hentakan hak sepatu yang kasar. Ia meninggalkan suaminya yang hancur lebur di lantai, sendirian, tanpa pekerjaan, tanpa uang, dan tanpa istri. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Semua orang menatap Dimas dengan tatapan iba bercampur jijik. Alia melepaskan rangkulan Julien perlahan. Ia melangkah maju, mendekati Dimas yang masih bersimpuh. Suara langkah stiletto Alia terdengar tegas. Tak. Ia berhenti tepat di depan wajah mantan suaminya. Dimas mendongak perlahan. Matanya merah, basah, dan penuh keputusasaan. Ia melihat Alia dari bawah. Pemandangan itu ironis. Dulu, Alia yang sering bersimpuh membersihkan lantai di dekat kaki Dimas. Sekarang, posisi itu berbalik sempurna. Al? Bisik Dimas parau, tangannya gemetar mencoba meraih ujung gaun Alia. Maafin aku, Al. Aku salah. Aku bodoh. Tolong terima aku lagi. Aku janji bakal berubah. Alia mundur selangkah, menghindari sentuhan tangan kotor itu seolah najis. Ia menatap Dimas dengan sorot mata yang dingin namun damai. Tidak ada lagi dendam. Yang tersisa hanya rasa kasihan pada makhluk yang menyedihkan. Ingat kata-kataku 5 bulan lalu di depan pintu rumah saat hujan. Dimas? Tanya Alia pelan. Dimas mengangguk lemah, air matanya menetes. Kau akan menyesal hingga ingin mati rasanya. Selamat, Alia tersenyum tipis. Ramalanku terbukti. Kamu sudah sampai di titik itu. Alia berjongkok sedikit, tetap dengan anggun, agar wajahnya sejajar dengan Dimas, namun menjaga jarak aman. Dimas, aku tidak akan menerimamu kembali. Bukan karena aku dendam, tapi karena aku sudah menemukan harga diriku. Berlian yang sudah diasah tidak akan kembali menjadi batu kali yang diinjak-injak. Alia menunjuk ke arah pintu keluar di mana Rina tadi menghilang. Wanita itu adalah cerminan kualitas dirimu. Kamu memilihnya, kamu membelanya, dan sekarang kamu dihancurkan olehnya. Itu bukan salahku. Itu adalah hasil panen dari benih yang kamu tanam sendiri. Alia berdiri tegak kembali. Ia merapikan gaunnya, lalu menoleh pada Julien yang menunggunya dengan setia. Ayo, sayang. Udara di sini mulai terasa sesak. Ajak Alia. Julien tersenyum hangat, merangkul pinggang Alia. Ayo, kita rayakan pertunangan kita di tempat lain. Mereka berdua berbalik, berjalan membelah kerumunan tamu yang kini memberikan tepuk tangan meriah, tepuk tangan untuk pasangan penguasa baru, sekaligus tepuk tangan atas berakhirnya drama memalukan itu. Dimas masih bersimpuh di sana. Sendirian. Di tengah ballroom yang megah, di bawah lampu kristal yang menyilaukan, ia merasa begitu kecil, kotor, dan tak berarti. Petugas keamanan datang mendekat. Pak, silakan keluar. Jangan sampai kami seret. Dengan sisa tenaga terakhir, Dimas berdiri gontai. Ia berjalan tertatih-tatih menuju pintu keluar, diiringi tatapan mencemooh dari rekan-rekan kerjanya yang dulu ia sombongkan. Saat ia melangkah keluar dari hotel mewah itu, hujan turun dengan deras. Sama seperti malam ia mengusir Alia 5 bulan lalu. Bedanya, dulu Alia pergi membawa harapan dan doa. Sekarang, Dimas pergi membawa kehancuran dan penyesalan yang abadi. Di kejauhan, ia melihat mobil Rolls-Royce hitam mewah meluncur pergi, membawa Alia dan Julien menuju masa depan yang gemilang. Dimas jatuh terduduk di trotoar basah, menangis meraung-raung di bawah guyuran hujan, memanggil nama wanita yang tak akan pernah menoleh padanya lagi.